Selamat datang kembali Ciki Bombs, di channel Kata Bom Bom. Hari ini kita akan membahas 10 ilmuwan yang menciptakan penemuan yang seolah pedang bermata dua untuk umat manusia. Mereka menciptakan hal-hal yang memberikan manfaat besar, tapi juga memiliki potensi untuk merusak. Mari kita mulai. Pertama, kita akan berkenalan dengan Alfred Nobel yang lahir pada tahun 1833 di Stockholm, Swedia. Sejak kecil, dia sudah tertarik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1867, dia berhasil menemukan dinamit, sebuah bahan peledak yang lebih kuat dan stabil daripada bahan peledak yang ada sebelumnya. Dinamit memiliki banyak kegunaan, seperti untuk pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan industri. Namun, dinamit juga menjadi senjata yang sangat mematikan dalam perang. Di satu sisi, dinamit telah membantu kemajuan umat manusia. Dinamit telah membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih cepat dan mudah. Dinamit juga telah membantu pertambangan untuk mengekstrak sumber daya alam yang dibutuhkan untuk pembangunan. Namun, di sisi lain, dinamit juga telah menjadi alat yang digunakan untuk menghancurkan. Dinamit telah digunakan dalam perang untuk membunuh dan melukai orang-orang. Dinamit juga telah digunakan untuk melakukan aksi terorisme. Nobel sendiri tampaknya menyadari dampak negatif dari penemuannya. Pada tahun 1895, dia menulis surat wasiat yang berisi keinginannya untuk mendirikan sebuah penghargaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemanusiaan. Penghargaan ini kemudian dikenal sebagai Nobel Prize. Nobel Prize diberikan dalam 5 bidang, yaitu fisika, kimia, kedokteran, sastra, dan perdamaian. Penghargaan ini telah diberikan kepada banyak ilmuwan, penulis, dan aktivis yang telah bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kisah Alfred Nobel adalah pengingat bahwa setiap penemuan dan inovasi memiliki potensi untuk membawa dampak positif dan negatif. Kita harus menggunakan pengetahuan dan teknologi kita dengan bertanggung jawab untuk kebaikan umat manusia. Berikutnya ada Thomas Midgley Jr., seorang insinyur kimia Amerika yang lahir pada tahun 1889 di Beaver Falls, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia adalah seorang insinyur dan kimiawan yang jenius, dan telah membuat banyak penemuan yang bermanfaat. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah bensin bertimbal. Bensin bertimbal adalah bahan bakar yang lebih efisien dan bertenaga daripada bensin biasa. Ini membantu industri otomotif berkembang pesat, dan itu membuat perjalanan menjadi lebih lancar. Namun, bensin bertimbal juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Timbal adalah racun yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan perkembangan pada anak-anak. Timbal juga dapat mencemari udara dan air, dan itu dapat merusak ekosistem. Penemuan Midgley lainnya adalah klorofluorokarbon, CFC. CFC adalah zat kimia yang tidak beracun dan tidak mudah terbakar, dan itu digunakan sebagai pendingin dalam kulkas, AC, dan produk lainnya. Namun, para ilmuwan kemudian menemukan bahwa CFC merusak lapisan ozon, yang melindungi kita dari radiasi UV berbahaya dari matahari. Lapisan ozon yang menipis dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan masalah kesehatan lainnya. Para ilmuwan dan pemerintah di seluruh dunia mulai bekerja untuk mengatasi masalah ini. Protokol Montreal, yang ditandatangani pada tahun 1987, melarang produksi dan konsumsi CFC. Kisah Thomas Midgley Jr. adalah pengingat bahwa setiap penemuan dan inovasi memiliki potensi untuk membawa dampak positif dan negatif. Kita harus menggunakan sains dan teknologi kita dengan bertanggung jawab, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi kita semua. Siapa yang tak kenal dengan Albert Einstein, Ciki Bombs? Dengan teori relativitasnya, Einstein mengubah cara kita memahami waktu dan ruang. Namun, rumusnya, E/mc², meletakkan dasar untuk pembebasan energi nuklir, memungkinkan pembuatan bom atom selama Perang Dunia Kedua. Meski awalnya mendukung pengembangan bom ini karena ancaman Nazi, Einstein kemudian menjadi pendukung gerakan anti-nuklir setelah menyaksikan dampaknya. Namun, energi nuklir juga memiliki potensi positif,
seperti penghasilan energi bersih dan pengobatan kanker melalui radioterapi. Einstein pernah berkata, jika tahu dampak bom atom, dia mungkin memilih jalan berbeda. Sebuah pengingat tentang tanggung jawab dalam sains. Selanjutnya ada Edward Teller, yang oleh banyak orang dijuluki sebagai ayah bom hidrogen. Pada 1950-an, Teller memainkan peran kunci dalam pengembangan bom hidrogen, atau bom H, sebuah senjata yang kekuatannya bisa melebihi bom atom yang pernah diciptakan sebelumnya. Meski berhasil menciptakan senjata ini, dampak dari percobaan dan penggunaan bom nuklir memberikan dampak yang begitu dahsyat pada lingkungan dan kehidupan manusia. Teller, berbeda dari beberapa ilmuwan sebelumnya, adalah pendukung gigih dari pengembangan dan peningkatan senjata nuklir, mempercayai bahwa ini adalah cara untuk menjaga perdamaian global. Namun, di balik itu, teknologi yang sama memberikan kita cara untuk menghasilkan energi yang besar dengan dampak karbon yang relatif kecil, sebuah ironi yang sering ditemui dalam ilmu pengetahuan. Edward Teller, seperti semua ilmuwan, mengajarkan kita bahwa pengetahuan dan kekuatan datang dengan tanggung jawab yang besar. Pengetahuan ilmiah memang bisa membawa kemajuan, namun juga membawa kita pada pertanyaan etis tentang bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Cheeky Bombs. Perkenalkan, Fritz Haber, kimiawan Jerman yang penemuannya memberi dampak yang luar biasa pada dunia kita. Proses Haber-Bosch yang dia kembangkan, merevolusi pertanian dengan menciptakan pupuk sintetis, memberi makan miliaran orang dengan meningkatkan hasil panen. Namun, di sisi lain, teknologi yang sama diadaptasi untuk menghasilkan senjata kimia yang digunakan selama Perang Dunia Pertama, membawa penderitaan dan kematian kepada banyak tentara dan warga sipil. Dilema moral Haber mencerminkan dilema banyak ilmuwan, sebuah penemuan bisa memberikan kehidupan atau mengambilnya, tergantung pada bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Sampai hari ini, pupuk sintetis tetap menjadi tulang punggung pertanian, sementara pertentangan terhadap senjata kimia tetap teguh di hati masyarakat internasional. Haber sendiri berkata bahwa ilmuwan memiliki kewajiban kepada dunia dalam damai, dan kepada negaranya dalam perang. Apa pendapatmu, Cheeky Bombs? Berikutnya, kita beralih ke J. Robert Oppenheimer, sang bapak bom atom, Cheeky Bombs. Dengan kepemimpinan Oppenheimer, proyek Manhattan berhasil menciptakan senjata paling mematikan di zaman kita, bom atom. Meski berhasil menciptakan kekuatan yang dahsyat, Oppenheimer kemudian merasa menyesal, menyaksikan dampak horor dari penemuannya. Meski demikian, pemahaman tentang energi nuklir telah mengantarkan kita pada pengembangan energi dan pengobatan dengan teknologi nuklir. Sama seperti Einstein, Oppenheimer berubah menjadi seorang aktivis anti-nuklir, menyuarakan pentingnya pengendalian senjata nuklir. Dia menyadari bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan etika dan kebijaksanaan. Sebuah pelajaran bahwa setiap penemuan memiliki dua sisi. Samuel Cowen, seorang fisikawan Amerika, penemu bom neutron pada tahun 1958, senjata yang dirancang untuk memaksimalkan korban jiwa sambil meminimalkan kerusakan pada infrastruktur. Selanjutnya, Cheeky Bombs. Mari kita kenali Tim Berners-Lee, ilmuwan yang membuat dunia kita terkoneksi melalui World Wide Web. Sejak diciptakannya web pada 1989, akses terhadap informasi, komunikasi, dan kolaborasi global menjadi lebih mudah dan cepat, memperkaya pengetahuan dan budaya kita. Namun, kemajuan ini tak lepas dari konsekuensi. Web juga menjadi medium untuk desinformasi, kejahatan cyber, dan isu privasi yang kompleks. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ini untuk kebaikan, sambil meminimalkan dampak negatifnya? Dengan literasi digital dan kesadaran tentang keamanan siber, kita dapat menjelajahi dunia digital dengan lebih aman dan bijaksana. Cheeky Bombs. Selanjutnya kita akan melihat ke dalam dunia medis dan berkenalan dengan Alexander Fleming, penemu penisilin.
Penemuan penisilin pada 1928 merubah banyak hal dalam dunia kedokteran, menyelamatkan jutaan nyawa dari infeksi yang sebelumnya sering fatal. Antibiotik, hasil dari penemuan Fleming, menjadi pelopor pengobatan berbagai penyakit dengan cara yang belum pernah dimungkinkan sebelumnya. Namun, di sisi lain, penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat telah mengakibatkan masalah besar, resistensi antibiotik. Bakteri telah beradaptasi dan menjadi resisten, cheeky bombs, membuat infeksi yang dulunya mudah diatasi menjadi kembali mengancam. Masalah global ini mendorong para ilmuwan untuk terus berinovasi, mencari obat-obat baru untuk melawan varian bakteri yang resisten. Fleming pernah meramalkan bahaya ini, mengingatkan pentingnya penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab dan bijaksana. Penemuan bisa membawa berkah dan tantangan, cheeky bombs. Mari kita belajar dari kisah ini dan tetap penasaran, sambil juga selalu ingat akan tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi ini. Kali ini, mari kita soroti Rosalind Franklin, wanita di balik penemuan struktur DNA. Pada 1950-an, pekerjaannya pada struktur molekuler DNA memberikan dasar bagi pemahaman kita tentang genetika dan menjadi fondasi bagi banyak penemuan di bidang biologi molekuler. Kemajuan ini membuka jalan bagi perawatan penyakit genetik dan bahkan merancang kehidupan pada tingkat molekuler. Namun, di sisi lain, kemajuan dalam rekayasa genetika juga membawa tantangan etis dan dilema moral. Kita dihadapkan pada pertanyaan besar, sejauh mana kita harus pergi dalam merancang kehidupan? Dari mengubah gen untuk mencegah penyakit hingga mengedit karakteristik fisik, rekayasa genetika memunculkan banyak pertanyaan etika dan kesehatan. Franklin, yang sangat menyumbang pada ilmu genetika, mungkin tidak pernah membayangkan betapa kompleks dan membingungkannya debat yang muncul dari temuan tersebut. Inilah kenapa, cheeky bombs, diskusi tentang etika dan tanggung jawab dalam penemuan sangat penting dalam perjalanan ilmu pengetahuan. Gimana menurutmu, cheeky bombs? Apa kau setuju dengan rekayasa genetika ataukah ada batasan-batasan yang harus kita pasang? Berbagi yuk di kolom komentar. Dan itulah, cheeky bombs, kisah 10 ilmuwan dengan penemuannya yang membawa dampak dua sisi bagi umat manusia. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan, bagaimana kita akan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan? Ceritakan pendapatmu, dan jangan lupa untuk like dan subscribe.